Oktober kemarin kita diingatkan dengan Sumpah Pemuda. Kita tidak bisa melupakan hal itu. Apalagi kalau kita dengan pemuda dan perempuan banyak dibicarakan tentang pemuda. Salah satu di antaranya adalah cerita Ashabul Kahfi, di mana Ashabul Kahfi itu dizalimi oleh raja yang sangat zalim. Diperintahkan oleh raja zalim Daqyanus untuk meninggalkan agama. Namun kekuatan iman Allah berikan, mereka tetap dalam aman billah, beriman kepada Allah. Bukan hanya dipaksa untuk meninggalkan iman, mereka tidak terus, sehingga akhirnya terjebak di sebuah gua yang namanya Al-Kahfi. Dalam sejarahnya, gua ini terdapat di Yordania. Di sana Ashabul Kahfi terdampar lalu sembunyi. Dalam ayat Allah, "Awal fitril kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada." Jika sampai di Ashabul Kahfi sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa, maka Ashabul Kahfi berikan kita contoh terus senantiasa bertawakal kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Doanya, "Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada." Sehingga akhirnya Allah berikan kehidupan selama 300 tahun. Tidak ada toilet, tidak ada makanan, tidak ada apapun di sana. Namun Ashabul Kahfi bisa hidup di sana karena Allah berikan rahmat. Ini kalau dalam kajian usul tafsir namanya adalah al-ibratu bi'aunillah ila bihul sabab. Kita jangan lihat sebabnya, tapi lihat umuman lafaz. Dalam kinian barangkali kita bisa menghadapi kesulitan hidup yang sangat berat, maka doa ini kita bisa amalkan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Dalam pekerjaan, dalam profesi, dalam bisnis, agar Allah berikan rahmat keluar dari permasalahan tersebut. Jamaah muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kemarin pada hari Kamis kita sama-sama merayakan Hari Pahlawan. Dan juga sebagai pelajaran kepada kita mengingatkan tentang perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia yang dulu, sehingga akhirnya kita merasakan kemerdekaan. Kalau kita melihat makna pahlawan, ada beberapa pendapat daripada pendapat ilmuwan. Ada yang menyatukan kalimat pahlawan, ada yang memisahkan kata pahlawan. Yang menyatukan pahlawan maknanya adalah orang-orang yang senantiasa berjuang bekerja keras untuk meraih kebenaran, berjuang kepada kebenaran. Ini yang tidak memisahkan makna pahlawan. Sebaliknya yang satu berpendapat dipisah kata pahala dengan wan itu adalah orang, sedangkan pahala itu sendiri. Jadi orang yang berjuang sungguh-sungguh bekerja keras untuk menegakkan sebuah kebenaran agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang kebenaran dalam Al-Qur'an, kalau tidak salah ada dua kata, as-sidqu dan al-haq. As-sidqu artinya benar, tapi masih relatif. Kita mengatakan benar, belum tentu orang lain mengatakan benar. Ini mana as-sidqu? Si A mengatakan benar, si B belum tentu mengatakan benar. Namun kebenaran yang hakiki adalah al-haq. Dari kalimat al-haq, kebenaran yang datang dari Allah, tidak ada ruang untuk dia dibenarkan, pasti benar. Makanya Allah mengatakan al-haq. Fala taqulanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu adalah datangnya dari Allah. Fala taqulanna minal mumtarin. Jangan ragu terhadap benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah yang memotivasi para pejuang-pejuang dulu bernama Islam. Kemerdekaan bukan hanya kebenaran yang relatif, bukan hanya sampai kepada kemerdekaan yaitu bisa, artinya bagaimana bisa terjaga hak Allah, kalimat Allah tetap terjaga. Itulah sebabnya para pejuang Islam sangat gigih untuk memperjuangkan kemerdekaan. Di samping itu setelah mereka kemerdekaan bisa menjaga kalimat-kalimat Allah yang mulia, baik itu dari barat timur sampai di Maluku. Maluku itu kalau secara sebenarnya maknanya ada al-muluk, artinya banyak kerajaan di sana, kerajaan Islam, Ternate, Indonesia dan sebagainya. Kalau dulu mungkin ada uang yang gambarnya Patimura, ini ada yang sudah menyelewengkan sejarah nama aslinya. Nama asli semuanya adalah Ahmad Anusi, orang Islam, orang tokoh ulama besar yang mengajak santrinya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jadi kalau tidak tahu sejarah bisa jadi orang-orang atau yang kekinian hanya mengenal Patimura namanya hanya Thomas. Karena masih adalah Ahmad Al-Anusi, seorang tokoh Islam
yang memperjuangkan kemerdekaan yang sampai itu untuk menjaga agama Allah atau nilai-nilai hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bicara tentang sabilillah, yang nama sabilillah itu seperti apa? Apakah orang yang berani lalu membunuh orang, apakah namanya sabilillah? Dulu adalah Rasulullah dari jalur Musa al-Ash'ari al-Qais. Ada satu hadis menjelaskan bahwa ketika tusila ar-rajul, ditanya tentang seorang laki-laki yuqatil, berperang laki-laki tersebut. Ya Rasulullah, kira-kira ada seorang laki-laki yuqatil ri'aan, ada seorang laki-laki ini yang berperang hanya untuk ujuk-ujuk pamer kekuatan, bagaimana Rasulullah? Rasulullah masih diam, belum menjawab. Lalu bertanya lagi, yuqatil syaja'atan, hanya semata-mata keberanian. Dia berani, merasa dirinya kuat, akhirnya berani, akhirnya bunuh. Lalu hamyatan, atas dasar nasionalisme, dia hanya untuk mencari kemerdekaan secara negara, namun tidak menegakkan hak-hak Allah. Apakah termasuk itu merupakan bagian daripada sabilillah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab tidak, tiga-tiganya. Mengatakan apa? Man qatala litakuna kalimatullah al-ulya fi sabilillah. Jadi kalau orang yang berjuang untuk menegakkan hukum-hukum Allah, kalimat-kalimat Allah terus tetap terjaga di muka bumi ini, itulah namanya sabilillah. Hukum Allah itu banyak, termasuk menjaga, memberikan kesejahteraan terhadap umat, kemakmuran, keadilan, persatuan,